Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari kelas IKA 23B dengan NIM 231011073. Adapun materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu round robin scheduling, algoritma penjadwalan berbasis waktu. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu pengertian round robin, cara kerja round robin, karakteristik round robin, kelebihan round robin, kekurangan round robin, serta contoh soal round robin. Kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian round robin. Algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi, terutama digunakan pada sistem berbasis time sharing atau berbagi waktu. Dalam algoritma ini, setiap proses diberi jatah waktu eksekusi yang disebut time quantum atau time slice. Jika proses belum selesai, saat jatah waktunya habis, proses tersebut akan dihentikan sementara dan ditempatkan kembali ke akhir antrian untuk menunggu giliran berikutnya. Proses ini berulang sampai semua proses selesai. Yang kedua itu adalah cara kerja round robin. 1. Semua proses dimasukkan dalam antrian secara bergantian. Yang kedua, setiap proses mendapatkan waktu eksekusi selama time quantum yang telah ditentukan. Yang ketiga, jika proses selesai sebelum time quantum habis, proses akan dikeluarkan dari antrian. Yang keempat, jika time quantum habis dan proses belum selesai, proses tersebut akan dipindahkan ke akhir antrian. Yang kelima, proses ini akan terus berulang sampai semua proses dieksekusi hingga selesai. Karakteristik. Poin pertama, fairness, keadilan. Round robin menjamin keadilan karena setiap tugas dijalankan dalam siklus tanpa ada yang didahulukan. Setiap tugas akan mendapatkan giliran dalam interval waktu tertentu. Waktu tunggu dan waktu putar tergantung kuantum. Ukuran time quantum mempengaruhi kinerja sistem. Jika kuantum terlalu kecil, sistem akan mengalami banyak context switching atau pergantian tugas yang membebani CPU. Jika terlalu besar, algoritma ini mendekati first come first serve dan dapat meningkatkan waktu tunggu. Poin yang ketiga, tidak ada prioritas. Algoritma ini tidak memperhitungkan prioritas antar tugas. Setiap tugas mendapatkan waktu yang sama, tanpa memperhatikan apakah tugas tersebut lebih penting untuk mendesak. Poin keempat, pendekatan FIFO atau first in first out. Tugas dijalankan berdasarkan urutan kedatangan FIFO dan setelah kuantum habis, tugas tersebut akan ditempatkan di antrian paling akhir. Poin kelima, pembagian waktu secara adil. Setiap proses atau tugas mendapatkan kuantum yang sama. Jika tugas tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, proses akan ditunda dan dilanjutkan pada giliran berikutnya setelah mendapat kesempatan. Kelebihan round robin. Yang pertama, keadilan. Round robin memberikan kesempatan yang adil kepada semua proses karena setiap proses mendapatkan waktu yang sama, time slice atau kuantum, tanpa mempertimbangkan prioritas. Yang kedua, responsif untuk sistem interaktif. Dengan time quantum yang kecil, round robin meningkatkan sistem memberikan respon yang cepat untuk proses-proses membuatnya cocok untuk sistem interaktif dan time sharing. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Sederhana untuk diterapkan karena hanya perlu menggunakan antrian dan sistem pergantian proses atau rotasi secara berurutan. Poin yang keempat, peningkatan
performa dalam multitasking. Semua proses mendapatkan kesempatan berjalan secara berkala, sehingga meningkatkan efisiensi dalam sistem multitasking. Yang kelima, memastikan waktu respons. Sistem dapat memberikan respon secara berkala terhadap setiap proses, sehingga membantu mengelola waktu respons untuk sistem yang memiliki banyak proses kecil. Kekurangan round robin. Terlalu banyak konteks switching. Jika time kuantum terlalu kecil, akan terjadi banyak konteks switching atau perpindahan konteks antara proses yang meningkatkan beban kerja CPU dan memperlambat kinerja sistem. Waktu tunggu yang panjang untuk proses besar. Proses yang membuat waktu CPU lebih panjang mungkin harus menggunakan beberapa time quantum untuk diselesaikan yang dapat memperpanjang waktu tunggu proses tersebut. Yang ketiga, proses dipengaruhi ukuran kuantum. Penentuan time quantum sangat penting jika terlalu besar. Algoritma ini mendekati first come first serve yang kurang efisien untuk sistem multitasking. Jika terlalu kecil, terjadi overhead tinggi karena konteks switching bad. Tidak memperhitungkan prioritas. Algoritma round robin tidak mempertimbangkan prioritas, sehingga tugas-tugas kritis atau mendesak tidak dapat prioritas dan harus menggunakan gilirannya. Kurang efisien untuk proses singkat. Proses yang sangat singkat bisa selesai dalam satu kuantum, tetapi proses akan tetap masuk ke antrian kembali, menimbulkan pemborosan waktu. Contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari waiting time dan turnaround time. Cara mencari waiting time yaitu completion time atau CT dikurang arrival time atau AT dikurang burst time atau BT. Dan cara mencari turnaround time atau TAT yaitu waiting time atau WT dikurang burst time. Adapun contoh soalnya yaitu proses 1. P1 arrival time yaitu 0 dan burst time-nya 5. Begitupun dengan P2 arrivalnya 1 dan burst time-nya 7. P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 9. P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 11. Dan P5 arrival time-nya itu adalah 4 dan burst time-nya 13. Sebelum mencari waiting time dan turnaround time, kita harus mencari completion time-nya. Cara mencari completion time-nya yaitu P1 sama dengan burst time-nya itu 5. Jadi kita kurangkan dengan kuantum. Yang kuantum yang saya pilih di sini adalah 5. Jadi P1 itu 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi P1 itu sudah selesai dan lanjut ke P2. P2 burst time-nya itu adalah 7 dikurang dengan quantum time-nya itu 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Masih ada sisa 2. Jadi P2-nya itu kita tambah 5. Jadi hasilnya 10. Setelah P2 selesai, lanjut ke P3. Burst time-nya 3 itu adalah 9 dan kita kurangi dengan quantum time-nya yaitu 5. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi kita tambah lagi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi P3-nya itu masih 15, belum selesai. Begitupun dengan P4. Burst time-nya itu adalah 11 dikurang dengan quantum time-nya 5. Jadi 11 kurang 5 sama dengan 6. Jadi P3 ditambah dengan P4 itu harus ditambah dengan 5. Jadi 15 ditambah 5 sama dengan 20. Begitupun dengan P5. P5 itu burst time-nya adalah 13 dikurang dengan 5
sama dengan 8. Jadi P5 itu adalah 20 ditambah 5 sama dengan 25. Setelah selesai semua proses, kita kembali ke proses yang belum selesai, yaitu P2. Tadi P2, sisanya adalah 2. Jadi kita kurangkan dengan quantum time-nya 5. Jadi kita tambahkan saya di sini 2. Jadi 25 ditambah 2 itu adalah 27. Begitupun dengan P3. Sisanya adalah 4. 4 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi kita tambah saya 4. 27 ditambah 4 sama dengan 31. Setelah P2 dan P3 selesai, lanjut ke P4. P4 tadi sisanya adalah 6. Kita kurangkan dengan quantum time-nya yaitu 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Masih ada sisa 1. Jadi kita tambah 31 ditambah 5 sama dengan 36. Dan kita pindah ke P5. P5 tadi sisanya 8. Jadi kita kurangkan dengan quantum time 5 sama dengan 3. Jadi 36 dikurang ditambah 5 yaitu 41. Dan setelah P5 selesai, lanjut lagi ke P4. Sisa burst time-nya P4 itu adalah 1. Jadi kita tambah 1 di P5. P5 ditambah 1 adalah P5 ditambah P4. Jadi 41 ditambah 1 itu adalah 42. Dan P4 selesai. Dan kita jalan lagi ke P5. P5 sisanya itu adalah 3. 3 kita kurang dengan burst dengan quantum time-nya yaitu 5. 42 ditambah 3 sama dengan 45. Jadi kita dapat completion time-nya itu adalah 5, 27, 3, 42 dan 45. Dan cara mencari WT-nya tadi itu adalah completion time dikurang burst time dikurang arrival time, yaitu pada proses pertama itu 5 dikurang 5 sama dengan 0. Begitupun dengan proses kedua, 27 dikurang 7 dikurang 1 sama dengan 19. Begitupun dengan proses 3, 31 dikurang 9 dikurang 2, 20. Begitupun dengan proses keempat, 42 dikurang 11 dikurang 3, 28. Dan proses kelima, 45 dikurang 13 dikurang 4 sama dengan 28. Dan cara mencari turnaround time itu adalah waiting time dikurang dengan burst time. 0 dikurang 5 sama dengan 5. 19 dikurang 7 sama dengan 12. 20 dikurang 9 sama dengan 11. Dan P4 nya itu adalah 28 dikurang 11 yaitu 17. Dan 28 dikurang 13 adalah 15. Jadi kita bisa dapat rata-rata waiting time itu adalah 95. Cara saya mendapatkan 95, saya tambah semua, ditambah semua dari proses pertama sampai proses kelima di waiting time. Saya dapat 95 dan dibagi 5. Saya dibagi 5 karena prosesnya ada 5. Jadi 95 dibagi 5 sama dengan 19. Begitupun dengan rata-rata turnaround time atau TAT. Ditambah semua hasil dari proses 1 sampai proses 5 dan dibagi 5 sama dengan 12. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena saya adalah orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.